Jumpa lagi dengan saya, Luki Indah Mawarti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kucing. Betapa pentingnya kucing dalam pendidikan yang ada sekarang ini. Dulu, kucing itu hanya ada pada perusahaan-perusahaan, industri, dan yang lainnya. Belum menyentuh ke dunia pendidikan. Kali ini, kucing sangat dipentingkan, sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan. Karena apa? Kucing itu sendiri adalah tempat, wadah untuk memfasilitasi seseorang untuk merubah perilaku, merubah mindsetnya yang sebenarnya dia sudah tahu dan akan menjadi lebih tahu. Apa perbedaannya dengan mentoring, dengan training? Kalau mentoring, itu dia memberikan ilmu kepada seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu. Dan kalau training, sama, mengajari seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Cuman perbedaannya dengan mentoring, kalau training dengan jangka waktu yang pendek. Kalau mentoring, dia dengan jangka waktu yang panjang. Sementara kalau coach atau coaching, itu ada proses, hanya memfasilitasi seseorang yang merubah perilaku, merubah mindset, yang tadinya sebenarnya dia sudah tahu dan akan mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, akan menjadi lebih tahu. Oleh karena itu, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara coaching yang baik dan benar. Halo, selamat siang Bu Zuria. Selamat siang Bu Luki. Tadi telepon nih, ngomong ngajak Zoom nih. Untung cuaca bagus sehingga kita bisa melaksanakan Zoom siang hari ini ya. Gimana? Ada sesuatu yang mau diceritakan? Ada Bu, ini saya lagi ada masalah nih Bu. Nah, ketika saya mengajar di kelas ini Bu, siswa saya lebih cenderung main HP Bu. Ibu ngajar bidang studi apa ya Bu? Saya mengajar bidang studi matematika Bu. Nah, kebetulan kalau mengajar matematika itu saya tidak selalu menggunakan HP Bu, tapi anak-anak itu lebih, misalnya saya lagi jelasin, dia lebih fokus ke HP. Oh, begitu ya. Mau bertanya dulu, apa sudah melakukan kesepakatan kelas Kak Bu? Sudah sih Bu, cuman kesepakatan kelas itu sering anak-anak langgar, jadi saya mereka yang agak susah dikondisikan Bu, jadi mungkin saya harus lebih supaya mereka lebih ini ya Bu, tentang kesepakatan kelas kita ya Bu ya, kesepakatan yang ada di kelas gitu ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya ini, pada saat Ibu mengajar anak-anak main HP, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, kalau saya sedang menjelaskan, kemudian mereka main HP, jadi saya merasa sedih dan akhirnya saya merasa tujuan pembelajaran ini tidak tercapai, Bu. Jadi saya kepengen mungkin anak-anak itu harus dibatasi penggunaan HP-nya itu, Bu. Nah, Ibu tadi katakan HP itu bagusnya dibatasi penggunaannya. Kalau Ibu bayangkan di situasi kelas Ibu, kira-kira bagaimana menurut Ibu cara untuk membatasi penggunaan HP itu, Bu? Nah, di kelas saya, Bu, itu sebenarnya ada tempat HP yang sudah disediakan sama sekolah. Tapi ini Bu, kacanya pecah Bu. Jadi walaupun HP diletakkan di situ, tetap saja anak-anak masih bisa mengambilnya Bu. Jadi itu sudah masalah saya juga.
Jadi pertama-tama kalau memang saya harus membatasi anak-anak penggunaan HP, pertama-tama saya harus memperbaiki tempat HP-nya itu, Bu. Dari kaca pecah itu harus segera dibaiki. Yang Ibu ceritakan tadi, tempat loker HP-nya itu ada kaca pecah. Oh, tempatnya itu memang terbuat dari kaca, begitu kah, Bu? Iya, Bu. Dia perpaduan antara kaca dengan kayu. Jadi kalau jumlah siswanya 30 itu ada rak-rakan 1, 2, 3, kita kasih nomor 1 tim 30. Terus belakangnya kayu tapi depannya kaca sehingga kita bisa melihat nomor 1 tidak mengumpul HP itu kelihatan, Bu. Tapi untuk saat ini tempat HP itu pecah. Jadi saya belum bisa menggunakannya, Bu. Nah, menurut Ibu, kira-kira bagaimana itu solusinya, Bu? Nah, saya berpikir sebenarnya itu kan masih bisa dibaikin ya, Bu ya. Itu bisa dibaikin. Kaca yang pecah kan bisa diganti ya, Bu ya. Terus kira-kira kalau memperbaiki dananya dari mana itu, Bu ya? Kalau dana sih saya rasa ada aja itu sekolah, Bu. Pasti ada kalau hanya untuk mengganti kaca saja atau sama yang kuncinya rusak itu bisa aja diganti. Dan di sekolah saya itu juga ada yang misalnya cuman mau membantu, Bu. Untuk memperbaiki itu sepertinya ada. Itu dan bagian kebersihan itu bisa juga membantu saya, Bu. Jadi masalah memperbaiki loker HP terselesaikan ya, Bu. Nah, sekarang saya mau bertanya, Bu. Kira-kira nanti kalau misalnya ini lokernya sudah jadi, terus langkah selanjutnya untuk mendisiplinkan HP itu bagaimana sistemnya, Bu? Untuk saya, Bu ya, kalau menurut saya, jadi misalnya jam pertama itu kalau guru-guru belum menggunakan HP, itu berarti anak-anak harus memasukkan HP-nya ke loker tersebut, Bu. Jadi kelihatan itu yang tidak mengumpul itu anak-anak pasti kelihatan karena terurut dari nomor absen 1 sampai 30. Lalu kita kunci, seandainya guru pertama, jam pertama, kedua misalnya tidak menggunakan, berarti HP itu kita kunci. Nah, kuncinya itu masa saya bawa ya atau gimana ya, kan kalau saya bawa pas pelajaran mereka butuh pasti nyari saya ya, Bu ya. Menurut Ibu gimana kira-kira? Apa saya kalau guru piket kan nggak kemana-mana ya, Bu, pasti di situ. Jadi bagaimana kalau saya titip guru piket aja, kan selalu standby ya. Iya, benar-benar bagusnya saya titip sama guru piket aja kuncinya. Jadi misalnya jam pelajaran informatika butuh HP, mereka tinggal menghubungi guru piket ya, Bu ya. Iya, terima kasih Bu Luki. Jadi adalah masalah saya ini mulai tercerahkan. Nah, kira-kira kapan itu Ibu akan rencana ini tadi yang kita ceritakan akan Ibu laksanakan itu kira-kira kapan kira-kira? Ya secepatnya, Bu. Kalau misalnya nanti sudah selesai, sudah bagus, berarti besoknya lah langsung saya jalankan itu. Berarti misalnya sudah selesai hari ini, misalnya saya perbaiki bersama dengan petugas kebersihan yang biasa memperbaiki itu bisa langsung bagus, besok langsung saya koordinasi dengan anak-anak dan juga ketua kelas. Dan juga nanti saya berkoordinasi dengan guru piket, Bu, karena saya tidak bisa berjalan sendiri. Terima kasih, Bu Luki. Jadi masalah saya sudah agak plong rasanya. Jadi nanti ketika saya mengajar, saya tidak was-was anak-anak main HP. Berarti semoga sukses selalu ya, Bu ya. Iya, terima kasih Bu Luki. Pembelajaran berjalan dengan baik. Ya itulah kadang harus banyak sabar ya. Apalagi musuh kita bukan anak tapi HP ya, Bu ya. Iya, sebenarnya mereka ini yang
lebih mempelajari anak-anak ya Bu daripada kita ya Bu ya. Oh iya. Ibu, Oke, terima kasih Bu. banyak Bu Luki. Sama. Dengan berbicara dengan Ibu tadi, saya dapat solusi apa yang menjadi permasalahan saya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Sampai Aja, Bu jumpa Luki. lagi. Bye-bye. Salam buat semua teman di sana ya. Iya Bu, terima kasih. Tadi praktek saya tentang bagaimana pelaksanaan kucing. Terima kasih atas perhatiannya.